Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Puji Dwi Astuti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Kasimbar, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual dari modul 14 Budaya Positif. Segitiga restitusi merupakan salah satu program disiplin positif. Segitiga restitusi sendiri adalah proses dialog guru dan orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Dalam tahapan ini, guru diharapkan dapat menjadikan kesalahan sebagai proses pembelajaran. Yang kedua, guru dapat menjadikan identitas gagal menjadi identitas sukses. Yang ketiga, guru tidak boleh mengkritik identitas gagal. Validasi tindakan yang salah. Pada tahapan ini, setiap perilaku berupaya untuk memenuhi setiap kebutuhan. Yang kedua, guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi aktif. Yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Yang keempat, pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan mudah, tidak menghukum atau memojokkan. Menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, kita termotivasi secara intrinsik. Saat perilaku telah tervalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka akan terwujud siswa atau murid yang siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama. Anissa, seorang siswi yang dijadwalkan untuk bertugas saat upacara bendera di sekolah. Namun, sampai upacara selesai pun, Anissa tidak kunjung hadir dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Assalamualaikum Anissa. Waalaikumsalam Ibu. Anissa, tahu tidak kenapa Anissa Ibu panggil ke sini? Tahu Ibu, karena tidak melaksanakan tugas upacara. Oke, mengapa Anissa tidak melaksanakan tugas upacara sesuai susunannya? Saya lambat bangun Ibu karena mengerjakan karya ilmiah sampai larut. Membuat karya tulis ilmiah itu bagus Anissa, namun tidur larut itu bisa berdampak pada kesehatanmu, juga berdampak pada disiplin. Lalu, kesepakatan sekolah apa yang sudah kita sepakati bersama? Setiap Senin upacara bendera harus memakai atribut lengkap dan datang sebelum jam 7 pagi. Oke, bagus Anissa. Orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Ibu. Namun dari kesalahan itu kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya Ibu. Kalau begitu Anissa, apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat sekolah? Saya harus tidur lebih awal dan tidak lupa menyetel alarm dan meminta orang tua untuk membangunkan. Oke, bagus Anissa. Ibu menghargai keputusan dan mengapresiasi keputusanmu. Semoga ini bisa menjadi kebiasaan yang baik untuk kamu ke depannya. Oke, kalau begitu Anissa, silakan kembali ke kelasmu. Semoga kita bertemu di lain waktu. Ya baik Ibu, terima kasih. Kasus kedua. Aisyah terpilih sebagai peserta dalam KLKP, Kemah Lomba Kreativitas Penggalang. Namun, setelah menerima pelatihan selama 1 bulan, ia mengundurkan diri secara sepihak dan melepas tanggung jawab yang diberikan. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam Bu. Aisyah, tahu tidak kenapa kamu Ibu panggil ke sini? Tahu Bu. Karena saya keluar dari peserta KEP. kamu sudah latihan berapa? 1 bulan lebih Bu. Kenapa kamu memilih untuk keluar? Saya kesulitan membagi waktu karena saya harus membantu orang tua dan menjaga ketiga adik saya yang masih kecil Bu. Oke. Bisa jadi itu juga yang akan Ibu lakukan jika berada di posisimu. Namun, orang juga bisa melakukan kesalahan Aisyah. Lalu apa yang akan lakukan? Saya meminta izin keluar sebagai peserta dan saya tidak ikut latihan. Oke, sekarang coba kita lihat apakah tindakan yang kamu ambil itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas atau prinsip? Tidak. Jadi keyakinan dan prinsip apa sesuai dengan dirimu? Saya harus merubah kebiasaan saya, menyelesaikan apa yang sudah saya mulai, bertanggung jawab terhadap pilihan saya, dan saya harus
pandai mengatur waktu, berpikir sebelum mengambil keputusan. Jadi, kapan kamu akan mengubah kebiasaanmu? Saya akan memulai walaupun belum maksimal. Oke, Ibu hargai keputusan dan Ibu mengapresiasi segala keputusan Manisha. Jadi Ibu harap ini bisa menjadi kebiasaan baik untuk dirimu selanjutnya. Iya Bu, oke. Oke, sama Aisyah. Berikut adalah tanggapan murid mengenai perasaan mereka ketika saya melakukan praktik segitiga restitusi. Perasaan saya setelah mengikuti praktek segitiga restitusi, saya merasa lega serta mempunyai solusi dan saran dari Ibu terhadap suatu permasalahan. Karena melakukan sebuah kesalahan tidak harus dengan tindakan, melainkan dengan memberikan pencerahan dan bimbingan nasihat dengan baik. Dan saya selaku siswi merasa terangkul dan terajak untuk melakukan kesepakatan sekolah dengan baik dan benar. Sekian dari saya, Anissa, siswi SMA Negeri 2. Perasaan saya setelah melakukan praktek segitiga restitusi, saya merasa lebih tenang pada saat mengambil solusi. Saya tidak merasa ditekan pada proses praktek. Saya mendapat kritik maupun masukan dengan baik dari Ibu. Dan saya merasa harus merubah mindset atau pola pikir saya dalam bertanggung jawab. Sekian dari saya, Nur Aisyah, siswa SMA Negeri 2 Kasimbar. Demikian tadi demonstrasi kontekstual dari modul 14 Budaya Positif. Terima kasih saya ucapkan kepada Ananda Anissa, Ananda Aisyah, beserta guru-guru SMA Negeri 2 Kasimbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.